Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali malam ini kita lanjutkan seri online Bible Study kita. Kita masih ada di kitab Hakim-Hakim, sesi ketiga, dengan tema Gideon. Perlu Bapak Ibu ketahui, kitab Hakim-Hakim kita tidak akan lama-lama, mungkin di sesi ketujuh itu kesimpulan. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu ikut. Lalu kita lanjutkan ke kitab Rut nantinya. Kita sebenarnya sedang mengeksplorasi Alkitab secara detail tetapi Alkitabiah. Ini jarang sekali dilakukan. Jadi kalau nanti selesai semua, itu bisa ditulis buku yang tebal sekali serinya. Eksplorasi Alkitab judulnya ya. Baik, kita siapkan hati. Kita siapkan keberadaan kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kalau kami masih sehat dan bisa belajar firman kebenaran. Mohon berkati setiap kami, agar kami benar-benar dengan seiring waktu, hidup kami menyenangkan Tuhan. Berkenan bagi Tuhan. Sebab ada banyak kejahatan di dunia ini. Kami tidak mau menjadi bagian dari orang yang jahat, Tuhan. Cerahi pikiran dan perasaan kami. Terima kasih Bapa, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Malam ini adalah sesi ketiga kitab Hakim-Hakim Gideon. Ya, di sesi yang lalu kita sudah membahas adanya siklus yang dicatat di kitab Hakim-Hakim tentang ketidaktaatan dari umat Israel. Di sesi yang lalu kita sudah membahas tentang Deborah. Ketika Deborah memenangkan peperangan, lalu 40 tahun lamanya negeri itu aman. Jadi hakimnya adalah Deborah. Tapi setelah masa itu, mulai lagi generasi Israel yang baru mulai melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menghukum, lalu Israel tidak kuat, lalu berseru lagi kepada Tuhan, bertobat lagi. Lalu Tuhan kirim seorang hakim, yaitu pemimpin dalam hal ini, bukan hakim yang menghakimi di pengadilan. Lalu negeri itu menjadi aman lagi, demikian seterusnya. Nah, kali ini kita akan melihat bangkitnya seorang hakim yang namanya Gideon. Ya. Ya. Hakim-hakim pasalnya yang ke-6. Saya beri judul ketidaktaatan yang berulang. Siklus ini rupanya berulang lagi. Di Hakim-hakim pasal 6 ayatnya yang pertama, di situ dicatat orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nanti Bapak Ibu, saudara sekalian bisa membaca lebih lengkapnya ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Kali ini orang Israel ada di tangan Midian. Mereka disiksa, ditekan habis-habisan, ditindas selama 7 tahun. Saking takutnya mereka dengan orang Midian, mereka sampai lari ke pegunungan, ke gua-gua, sembunyi. Akhirnya mereka melarat sekali, makan saja sulit. Kalau mereka menanam gandum, waktu mau panen langsung dirampas ketika panen. Ya. Akhirnya mereka sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Itu bisa dibaca di Hakim-hakim pasal 6 ayat 6. Lalu Israel berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara perlu ingat ya, yang dimaksud Israel ini sudah berganti generasi. Jadi generasi yang baru entah diajar atau tidak dengan orang tuanya, oleh orang tuanya.
mengulang lagi kesalahan yang sama generasi sebelumnya. Ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, anak Yoas. Bapak Ibu Saudara masih ingat ya kalau kita menemui kata malaikat Tuhan, tapi Tuhan di situ ditulis huruf besar semua, itu artinya teks aslinya adalah YHWH, Yud He Waw He, atau Yud He Vav He, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan huruf besar semua. Yang kalau dalam bahasa Ibrani dipanggil atau dilafalkan atau dibaca Adonai. Bukan Yahweh atau Yehova, bukan. Dibaca Adonai. Ya. Jadi malah Adonai menampakkan diri kepada Gideon, anak Yoas. Setelah Israel berseru-seru minta tolong Tuhan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Malaikat Tuhan ini kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu, yaitu adalah penampakan daripada teofani. Lebih tepatnya adalah kristofani, yaitu penampilan Kristus di Perjanjian Lama. Ya. Meskipun berulang kali malaikat Tuhan berkata, Tuhan menyertaimu, atau aku mengutus kamu, aku menyertai kamu, dalam berbagai ayat tuh. Gideon dikuatkan, didukung, tetapi Gideon ini tidak percaya diri, ragu-ragu mulanya. Di ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Gideon ragu, saudara. Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ya. Itu dibalas oleh malaikat Tuhan. Perhatikan baik-baik di ayat 14. Malaikat Tuhan ditulis hanya Tuhan saja. Jadi memang itu bukan malaikat biasa, itu Tuhan sendiri. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Jadi malaikat Tuhan itu Tuhan sendiri. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi Gideon jawabnya begini loh. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bagaimana caranya aku menyelamatkan Israel? Ini Gideon begitu. Gideon tidak teguh. Jadi ragu-ragu. Tapi Tuhan berkata lagi begini di ayat berikutnya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Rupanya Gideon minta tanda. Kalau engkau benar-benar malaikat Tuhan atau Tuhan, Gideon minta tanda nih. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Begitu. Lalu Gideon masuk ke dalam mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dan seterusnya. Mempersiapkan persembahan itu. Lalu malaikat Allah itu berkata begini, daging dan roti itu letakkan di atas batu ini, lalu kuahnya siramkan ke atasnya supaya basah.
Dan malaikat Tuhan itu mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api, memakan habis daging dan roti itu. Timbullah api. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Basah loh, bisa habis kena api. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Bapak Ibu, saudara sekalian, perlu diketahui di zaman itu, orang-orang mempunyai pengertian jika mereka melihat Tuhan, mereka pasti mati. Itulah sebabnya Gideon berkata, mati aku, gitu. Tapi malaikat Tuhan berkata begini, tapi berfirmanlah Tuhan, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Nah, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana. Ya, begitu. Di ayat berikutnya dikisahkan bahwa Gideon diperintahkan Tuhan untuk meruntuhkan mezbah Baal. Ya, nanti kita lihat itu kasusnya itu bagaimana. Ya, nah ini. Jadi Gideon minta tanda supaya ia yakin bahwa yang menemuinya itu adalah Tuhan sendiri atau malaikat Tuhan. Ya. Nah, Gideon menyebut karena Gideon merasa mau mati, tapi Tuhan berkata, selamatlah engkau. Maka Gideon menyebut Tuhan sebagai Adonai Shalom. Adonai Shalom. Tuhan yang damai. Tuhan yang menyelamatkan. Adonai Shalom. Itu di ayat 24. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Gideon diperintahkan Tuhan untuk meruntuhkan mezbah Baal, kepunyaan ayahnya. Rupanya ayahnya Gideon ini penyembah dewa Baal dan menebang tiang berhalanya. Tiang berhala itu kita sudah pernah bahas. Itu penyembahan terhadap Dewi Asyera atau Asitoret. Ya. Semua disuruh tebang oleh Tuhan. Lalu mendirikan mezbah di situ. Gideon takut juga melakukan itu. Ia melakukannya malam hari, sehingga tidak ada yang tahu. Tapi rupanya besoknya orang-orang gempar. Banyak orang mencari siapa ini yang menebang dan merobohkan mezbah Baal ini. Akhirnya mereka tahu entah bagaimana. Ini Gideon. Lalu mereka mencari Gideon. Ayah Gideon yaitu Yoas membela Gideon ketika orang-orang itu meminta Gideon dihukum atas perbuatannya. Yoas berkata begini, jika Baal itu Allah, biarlah ia membela dirinya sendiri. Masa Allah manusia yang bela? Mengerti ya Bapak Ibu ya? Jadi manusia nggak usah bela-bela Allah. Kalau ia memang Allah, biarlah ia membela dirinya sendiri. Karena itulah, maka Gideon namanya disebut juga Yerubbaal. Artinya, biarlah Baal berjuang, atau biarlah Baal melawan sendiri, membela dirinya sendiri itu kepada Gideon. Kalau memang Baal Allah punya kuasa, lawanlah Gideon, marahlah kepada Gideon yang menghancurkan mezbah itu. Karena itu Gideon disebut Yerubbaal. Begitu kisahnya, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Tetapi Yerubbaal ini di 2 Samuel 11 ayat 21 disebut juga Yerubeset. Gideon disebut Yerubeset. 2 Samuel 11 ayat 21. Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Kita tahu Abimelek adalah anaknya Gideon. Jadi Abimelek bin Yerubeset, Yerubeset itu berarti Gideon.
Mengapa disebut Yerubeset? Sebutan Yerubaal rupanya tidak disukai. Karena ada kata Baal kan, dewa kan. Maka dalam ayat itu dipakai kata Beset, yang artinya memalukan. Kalau memang benar, yang memalukan itu suruh melawan Gideon. Jadi Gideon punya nama Yerubaal dan Yerubeset. Itu asal mula namanya, ya. Oke, kita lanjutkan lebih dulu. Ya. Gideon minta tanda lagi, kurang seret gitu dengan tanda yang sudah diberikan. Nah, sementara itu seluruh orang Midian, Amalek dan orang-orang dari sebelah timur sudah berkemah di lembah Yisrael. Lembah Yisrael nih petaknya di atasnya Ofrah itu. Saudara. Lembah Yisrael. Semua ngumpul di situ. Roh Tuhan menguasai Gideon. Orang-orang Abiezer, suku Manasye, Asher, Zebulon, dan Naftali akhirnya bergabung dengan Gideon. Gideon minta 2 tanda lagi. Yaitu bulu domba yang diletakkan. Gideon minta kalau memang Tuhan benar-benar menyertainya, bulu domba ini kena embun. Tapi sekelilingnya kering. Kan sulit ya, embun kan harusnya semua kena ya. Ini Gideon minta kalau memang benar Tuhan menyertainya, yang mengutusnya, yang akan membelanya, biarlah bulu domba ini kering, sekelilingnya kena embun. Lalu Tuhan melakukan apa yang diminta Gideon. Gideon rupanya belum percaya juga. Gideon ingin memastikan, bener nggak sih ini kebetulan apa enggak sih? Dibalik oleh Gideon. Kalau gitu sekelilingnya bulu domba itu yang basah. Tapi bulu domba ini kering. Dibalik. Tuhan lakukan lagi. Udah. Apalagi dibulak-balik tetap aja bisa. Berarti memang Tuhan. Akhirnya Gideon kuat hatinya. Ya, sehingga ia maju. Nah, tetapi, nah ini Bapak Ibu, ya, ini adalah rute-rutenya. Nanti Bapak Ibu bisa mengulang kalau mau melihat rute detailnya ini, ya. Ya. Tapi rupanya Tuhan memiliki apa ya? Humor juga ya, bahwa sudah ngumpul nih semuanya. Puluhan ribu sudah ngumpul. Tapi Tuhan berkata kepada Gideon begini, terlalu banyak orang yang bersama engkau. Tuhan mengajarkan Gideon untuk melakukan testing kepada semua orang yang bergabung dengannya. Ya. Siapa saja yang boleh maju berperang. Nah, akhirnya testing yang terakhir adalah semua disuruh minum air. Nah, yang minumnya itu ini dia. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Ayat Gideon yaitu Hakim-Hakim pasal 7 ayat 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum dengan airnya. Beda, dibagi 2. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Seperti anjing jilat-jilat air gitu. Nah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing kembali ke tempat kediamannya.
Ini Bapak Ibu, Gideon ini istimewa loh, seorang pejuang hebat juga. Hanya dengan 300 orang saja ia menyerbu ke lembah Yesreel, ya, dan mengalahkan semuanya. Ini tidak masuk akal sebenarnya. Waktu itu tuh Gideon sempat ragu lagi ternyata, atau takut. Maka Tuhan berikan sebuah tanda lagi. Gideon, kamu coba deh turun ke perkemahan itu, sembunyi-sembunyi, kamu dengarkan kata mereka apa tentang Israel. Rupanya Gideon membawa satu orang bersembunyi di kemah-kemah itu, dan ia mendengar tentang mimpi seorang tentara Midian. Ya, ini ilustrasinya di gambar sebelah kanan ini, Bapak Ibu. Tentara Midian ini bermimpi bahwa Israel akan menang dalam kepemimpinan Gideon. Nah, Gideon makin kuat, makin percaya bahwa ia pasti menang. Akhirnya Gideon mengerti dan kokoh untuk menyerang. Seluruh tentara musuh kacau dan melarikan diri mendengar bunyi sangkakala yang ditiup oleh 300 orangnya Gideon. Rupanya 300 orang itu meniup sangkakala. Dan rupanya banyak tentara yang jumlahnya jauh lebih banyak ini mendengar tiupan sangkakala itu, mereka panik sehingga kacau. Bayangkan kalau banyak orang terus kacau. Malam hari gelap lagi. Nah, di ayat 22 ya, di Hakim-Hakim pasal 7 ayat 22, di situ dijelaskan, bahkan dalam gelap tentara Midian saling membunuh dengan pedangnya. Coba kita baca ya, Hakim-Hakim 7 ayat 22. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Saling membunuh, gelap kan? Kacau gitu. Ya. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Zerera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Begitu. Kemudian dikerahkannya orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Akhirnya dikejar semua. Nah, akhirnya dua raja Midian, yaitu yang namanya Oreb dan Zeeb, dibunuh pasukan Gideon, lalu membawa kepala mereka kepada Gideon. Wah, ini kalau difilmkan ini ngeri, saudara. Dua raja Midian ini dipenggal kepalanya, dibawa kepada Gideon. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya. Jadi dengan 300 orangnya, Gideon mengejar orang-orang Midian ke Sukot dan Penuel. Itu petanya di sebelah kanannya itu, Bapak Ibu. Akhirnya hanya dengan 300 orang Gideon mengalahkan raja-raja Midian ini yang memiliki 135.000 tentara. Bayangkan, 300 orang saja melawan 135.000 tentara. Banyak di antara mereka saling bunuh itu waktu malam hari itu. Ya, mereka melarikan diri, dikepung lagi oleh Naftali dan semua suku-suku Israel. Yaitu tadi itu. Akhirnya Gideon menawan dua raja Midian, Zebah dan Salmuna, lalu membunuhnya. Gideon juga membalas perbuatan 77 tua-tua Sukot dan Penuel yang sudah mencelanya. Karena musuh lari ke kota Sukot dan Penuel, pasukan Gideon dan Gideon mengejar ke sana. Setelah sampai di sana, orang-orang Sukot malah ngeledek, mencela. Bukannya mendukung, tapi mencela. Gideon cuma berkata, nanti kalau aku menang, kamu rasakan akibatnya. Kira-kira begitu. Dan juga Penuel juga mencela. Akhirnya Gideon menang
Gideon kembali ke Sukot dan Penuel untuk menghukum orang-orang yang mencelanya itu. Bapak Ibu bisa baca lebih detailnya di pasal 8. Hakim-hakim pasal 8. Ini adalah peta daripada bagaimana orang Israel mengejar orang Midian yang lari. Midian lari dari Moreh, dari atas ini, saudara, menuju ke bawah, yang orange. Dari bawah sini menuju ke timur, yang warna orange itu ya. Sedangkan yang warna merah itu Efraim. Orang-orang Efraim dari Sekem menuju di sini mengejar juga. Gideon dan 300 tentaranya mengejar sampai semuanya kalah, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, setelah Gideon menang, ini penting sekali, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, "Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian." Rupanya orang Israel mau mengangkat Gideon menjadi raja. Tapi apa jawab Gideon kepada mereka? "Aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Gideon memang seorang hakim yang ditunjuk oleh Tuhan, bukanlah raja. Gideon tidak mau diangkat menjadi raja bagi Israel, karena ia tahu rajanya adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu perlu ingat bahwa di zamannya Gideon itu Israel bentuknya belum kerajaan, belum monarki, belum pernah memiliki seorang raja. Makanya pemimpinnya adalah hakim, seorang hakim. Kali ini hakimnya adalah Gideon. Tapi Tuhannya siapa? Rajanya adalah Tuhan sendiri. Itu tema daripada hakim-hakim itu. Israel diselamatkan oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh Tuhan. Dan Israel tidak punya raja, karena rajanya adalah Tuhan sendiri. Begitu ya? Oke. Nah, dengan kemenangannya itu, lalu Gideon membuat efod. Efod itu adalah baju para imam besar yang dipakai ketika masuk ke ruang Maha Kudus. Ini ilustrasinya di sebelah kanan ini, Bapak Ibu. Baju imam yang dikenakan ini terbuat dari emas dan lain-lain. Ya. Di ayat ini dijelaskan begini. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Gideon salah, saudara, membuat efod itu. Karena efod itu malah disembah akhirnya oleh Israel. Ya, efod ini nggak gampang loh buatnya. Dibuat oleh seorang ahli, dibuat dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Kita tidak akan belajar untuk membuat efod karena kita tidak memerlukan pakaian imam. Ini zaman dulu, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi kesalahan Gideon begini, ketika Gideon itu menolak dijadikan raja, itu benar karena rajanya adalah Tuhan sendiri. Tapi Gideon mengumpulkan semua harta umat Israel untuk membuat efod, baju imam besar. Membuat efod bagi dirinya. Padahal tidak disuruh Tuhan. Akhirnya umat Israel mengagung-agungkan efod Gideon karena kemenangan itu luar biasa kan? Dan bahkan menyembahnya akhirnya. Bapak Ibu bisa baca di Hakim-Hakim 8 ayat 27.
Efod ini dijadikan berhala oleh orang Israel. Aduh. Bahkan nanti ya, di sesi mendatang, Mika, ini bukan Nabi Mika ya Bapak Ibu. Ini Mika di zamannya setelah zaman Gideon. Mika menyandingkan efod dengan terafim. Waduh, terafim itu berhala loh. Berhala keluarga berupa patung kecil. Patungnya kira-kira segini, Bapak Ibu. Tidak terlalu besar, segini. Terafim. Efod disandingkan dengan terafim. Diperlakukan sama dengan berhala. Itu Mika. Nanti kita akan lihat tuh. Lalu itu di zamannya Raja Hizkia. Raja Hizkia meremukkan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Bapak Ibu ingat gak dulu waktu kita membahas tentang Musa? Musa diperintahkan Tuhan membuat tongkat yang di atasnya ada ular tembaga yang disebut Nehustan. Rupanya Nehustan yang dibuat oleh Musa ini akhirnya disembah oleh Israel. Israel mempersembahkan korban bakaran bagi ular itu. Maksud saya patung tembaga itu yang namanya disebut Nehustan. Itu dicatat di 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Makanya ya manusia itu cenderung mengagung-agungkan sesuatu, akhirnya jadi berhala. Di gereja tidak boleh ada berhala apapun bentuknya. Meskipun seolah-olah itu adalah rohani. Salib disembah-sembah tidak boleh. Minyak urapan dijadikan berhala, jimat tidak boleh. Alkitab dijadikan berhala, tidak boleh. Jangan ada berhala apapun. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika berbuat mujizat, ia tidak memakai cara-cara tertentu. Sebab kalau Tuhan memakai cara-cara tertentu, ditiru oleh manusia. Diberhalakan nanti cara-caranya itu. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Di Perjanjian Lama banyak sekali. Efod dijadikan berhala, disandingkan dengan terafim. Nehustan, tongkat yang ada ular patung tembaga itu, disembah-sembah, dikasih korban bakaran. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Akhir dari hidup Gideon. Maka negeri itu aman selama 40 tahun. Setelah Gideon menang, maka negeri Israel aman selama 40 tahun. Orang Midian tunduk kepada orang Israel. Lalu Gideon pulang ke rumahnya karena sudah tua akhirnya. Di akhir hidupnya Gideon memiliki 70 anak laki-laki dari banyak istri. Rupanya hari itu poligami ya. Dan satu anak laki-laki yaitu Abimelek dari gundiknya yang tinggal di Sikem. Bahkan punya gundik Gideon. Lalu Gideon mati dan dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya. Setelah Gideon mati, kembali Israel menyembah Baal. Aduh, ini benar-benar loh. Israel dari generasi ke generasi, ketika seorang hakim masih hidup, mereka taat kepada Tuhan. Tapi begitu hakim-hakim itu mati, tua-tuanya mati, generasinya yang baru menyembah Baal lagi. Baal ini memang dewa yang sangat terkenal di Kanaan. Ya, dewa kesuburan bersamaan dengan Asitoret atau Asyera, dewi kesuburan. Ya. Jadi generasi yang baru tidak ingat Tuhan. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Gideon. Nggak nganggap, saudara. Waduh, ini parah ini. Mereka mulai menyembah Baal lagi dan Asitoret. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwa Gideon memiliki anak dari seorang gundik di Sikem. Namanya Abimelek. Nah, ini kisahnya. Abimelek berambisi sekali menjadi raja di Sikem. Bahkan ia membayar orang-orang supaya mengikut dia, supaya mendukung dia.
Rupanya ya Bapak Ibu ya, dari dulu sudah ada money politik. Kalau seseorang mau jadi penguasa, bayar-bayar duit. Rupanya sejak zamannya Abimelek sudah ada itu. Ya. Abimelek membunuh seluruh saudaranya yang 70 orang. Ingat ya, Gideon memiliki 70 anak laki-laki dan seorang anak laki-laki dari gundiknya. Nah, Abimelek membunuh seluruh saudaranya kecuali Yotam, yaitu si bungsu. Mengapa? Karena si bungsu bersembunyi ketika itu. Jadi luput dari pembunuhan oleh Abimelek. Tapi seluruh saudaranya dibunuh oleh Abimelek. Lalu dia dinobatkan menjadi raja di Sikem. Inilah raja pertama Israel yang tidak dikehendaki Tuhan, yang ia mengangkat dirinya sendiri. Setelah 3 tahun Abimelek memerintah Israel, mulailah terjadi pemberontakan. Banyak orang mulai tidak percaya kepada Abimelek. Abimelek membunuh banyak orang yang berusaha memberontak kepadanya dengan kejamnya. Nah, ketika sampai di Tebes, ia pun ingin membakar menara di tengah kota itu. Seluruh rakyat orang-orang di kota itu bersembunyi di menara itu yang ada di tengah kota itu. Ia mau bakar itu supaya semua orang mati yang di dalamnya. Ya, ia tahu seluruh kota melarikan diri ke sana dan ia mau bakar menara itu. Tetapi ada seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kena kepalanya pecah. Ya, Abimelek sama seperti Sisera dulu, mati di tangan perempuan. Itu Abimelek, saudara. Jahat sekali Abimelek ini. 70 saudaranya dibunuh supaya ia menjadi raja. Zaman sekarang kalau orang berambisi berkuasa, tapi dengan membunuh sesamanya, dengan membunuh karakter sesamanya, wah, itu kesetanan sebenarnya. Jahat sekali. Di perjanjian baru, nama Gideon masuk sebagai saksi iman. Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Meskipun Gideon ini ada kelemahannya, tapi ia dicatat sebagai saksi iman juga. Bersama hakim yang lain dan juga raja serta para nabi. Disejajarkan begitu. Baik, saudara. Rabu depan kita akan meneruskan hakim-hakim yang berikutnya. Yefta. Kitab hakim-hakim ini akan kita bahas dalam 7 sesi saja. Jadi sesi keempat tentang Yefta. Ingat ya, seluruh kisah hakim-hakim ini makin lama bukan makin baik hakimnya, makin parah. Dan yang paling parah adalah Simson nanti. Pastikan Bapak Ibu mengikuti terus sehingga kita menelusuri Alkitab dengan detail dan lengkap. Tapi konteksnya sesuai Alkitab. Apa yang bisa kita pelajari dari Gideon? Yang pertama, Gideon ini tadinya tidak percaya diri karena ia yang paling muda, nggak pengalaman. Tapi Tuhan menunjuk Gideon sebagai hakim bagi Israel. Gideon minta tanda, seluruhnya diberikan Tuhan. Tandanya sampai akhirnya tanda yang tidak masuk akal pun terjadi. Ada bulu domba. Coba Tuhan, kalau memang Kau yang mengutus aku, bulu domba ini biarkan kering, tapi sekelilingnya basah oleh embun. Dan sebaliknya, yang kedua adalah biarkan bulu ini kering, sekelilingnya yang basah kuyup. Dan semuanya dilaksanakan oleh Tuhan untuk membuat Gideon percaya. Lalu Gideon menyerang. Gideon sebenarnya sudah benar ketika ia berkata, rajanya adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang memerintah engkau.
Tapi Gideon membuat kesalahan ketika ia membuat efod tidak menurut kehendak Tuhan, tidak disuruh Tuhan. Sehingga efod atau baju keimaman itu menjadi pusat perhatian Israel. Karena Israel ketika itu memuja Gideon kan. Kemenangannya karena Gideon. Padahal Tuhanlah yang memimpin. Maka Israel memuja efod itu sehingga disembah oleh Israel. Ketika Gideon mati, Israel menyimpang lagi, menyembah Baal. Demikian, kita akan lanjutkan pada hakim yang berikutnya. Oke, mari kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Co-host, silakan. Baik, kita sambung dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan klik icon raise hand dan membuka video. Bagi penanya pertama, Bapak Rafli Rinaldi, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Wignyo. Selamat malam Pak. Silakan Pak. Pak, ya mengenai hakim-hakim ini Pak ya, kalau kita baca dari depan sampai terakhir Pak ya, ada hamba Tuhan yang menyebutkan hakim-hakim itu cuma 12 Pak ya. Tetapi kalau kita mau lebih teliti lagi, mungkin bisa sampai 14 ya. Ada Imam Eli. Imam Eli itu kan juga salah satu hakim Pak ya, sebelum di dalam Alkitab ya, lalu lanjut kepada Samuel Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Wignyo ini Abimelek ini Pak, saya pribadi ini saya terus terang kurang sependapat kalau Abimelek ini dimasukkan ke dalam salah satu hakim-hakim Pak. Karena memang di dalam Alkitab ini tidak ada satu kali pun disebutkan bahwa Abimelek itu adalah hakim. Bagaimana pendapat Pak Wignyo itu loh? Apakah dia pantas menjadi hakim atau dia cuma sebagai raja yang sebagian untuk orang-orang tertentu aja Pak, untuk suku dia aja Pak? Baik, Abimelek memang bukan hakim Pak. Hakim itu ditunjuk Tuhan. Abimelek ini sangat jahat bahkan Pak, yang membunuh 70 saudaranya supaya ia jadi raja. Jadi dia bukan hakim Pak. Raja pun ia yang mengangkat sendiri, bukan Tuhan. Makanya akhirnya ia mati. Begitu Pak. Jadi memang bukan hakim Abimelek. Ya. Oke, mengenai Imam Eli sama Samuel, apakah kita juga bisa bilang bahwa itu adalah kelanjutan dari setelah Simpson, Pak? Bisa saja. Kelanjutannya pemimpin-pemimpin ketika itu bentuknya kan hakim, nanti ada nabi dan sebagainya. Bisa Pak. Ya. Nanti kan nanti kita akan ke sana Pak, memang, ya. Ya. Oke. Thank you Pak Wignyo. Selamat berkati Pak. Berikutnya. Selanjutnya Bapak Payaman, silakan Pak. Silakan Pak Payaman. Selamat malam Pak, Shalom. Shalom. Kalau kita lihat yang di Perjanjian Lama ini, seperti misalnya Abraham, Gideon, atau mungkin ada yang lain juga, selalu ada tawar-menawar dengan Tuhan. Ya. Jadi Abraham juga waktu masalah Sodom dan Gomora ada penawaran, Gideon juga dengan malaikat Tuhan ada penawaran. Ya. Kemudian kalau kita lihat Adam dan Hawa tidak ada penawaran, salah langsung jatuh. Tapi kalau kita lihat juga Nabi Nuh, dia setia mengikuti. Tidak ada juga tawar-menawar misalnya seperti yang lain tadi itu. Begitu demikian juga Ayub, malah dia lebih tambah lagi, lebih setia lagi. Kira-kira implikasinya kepada kita orang percaya tentang sistem komunikasi daripada orang-orang yang top inilah di Perjanjian Lama ini, apa kira-kira Pak? Ada yang tawar-menawar, ada yang langsung kena penalti, dan sebagainya. Makasih Pak. Baik, oke. Jadi begini Pak, di Perjanjian Lama itu harus kita ambil hikmatnya, karena ada banyak kesalahan yang dilakukan orang-orang Perjanjian Lama. Nah, kita jangan mengulang lagi. Di Perjanjian Baru, attitude kita, sikap kita harus seperti Tuhan Yesus. Jadi tidak usah tawar-menawar lagi Pak. Roh Kudus ada dalam diri kita. Kalau Perjanjian Lama kan nggak ada di dalam dirinya.
Roh Kudus ada dalam diri kita harus all out semuanya lakukan untuk Tuhan. Baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Sakit pun kalau nggak disembuhkan nggak masalah juga. Contohnya Rasul Paulus, ada duri dalam daging. Jadi perjanjian baru itu beda sekali, Pak. Nggak seperti perjanjian lama. Kalau perjanjian lama bahkan Yakub bernasar, Pak. Iya kan? Kalau engkau selamatkan aku, engkau akan jadi Allahku. Nanti ku kasih 10%. Itu nggak jadi teladan kita itu, Pak. Teladan kita Tuhan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Gitu, Pak. Jadi kalau kita belajar perjanjian lama, itu adalah latar belakang nanti sampai ke perjanjian baru. Tidak semuanya kita bisa teladani, tidak. Dari perjanjian lama itu kita bahkan belajar, oh rupanya dari generasi ke generasi jatuh terus. Jangan sampai di zaman kita anak kita jatuh lagi, harus kita ajar dengan benar. Gitu, Pak. Jangan seperti itu gitu. Jadi kita ambil hikmatnya, Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Ibu Herti, silakan Bu. Bu Herti, silakan. Pak, pertama sekali selamat ulang tahun, Pak. Ya, terima kasih. Dan berkati, mohon maaf tadi banyak yang masuk jadi. Ya. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati Bapak. Amin. Iya, Pak. Seperti Gideon yang pada saat itu meminta tanda dari Tuhan, banyak tanda. Sedangkan Gideon itu seorang anak muda. Ya. Secara fisik dia bisa loh untuk maju berperang, tapi dia minta tanda sama Tuhan, bahkan tanda-tanda yang tidak masuk akal. Implikasinya sekarang kepada anak-anak muda juga banyak sekali meminta tanda daripada Tuhan untuk menjadi seorang yang dipanggil Tuhan. Apakah itu masih relevan tidak, Pak? Untuk baik. tanda sebagai suara dari Tuhan. Baik. Ini tidak bisa menjadi rumus umum, tetapi kalau pengalaman pribadi masih bisa. Artinya begini, tapi jangan kita yang sengaja minta tanda terus-terusan begitu. Jangan mencobai Tuhan juga. Di zaman perjanjian baru kita harus sudah dewasa imannya. Tapi ada pengalaman pribadi yang mungkin saja terjadi. Jadi Tuhan tunjukkan tanda berkali-kali. Oh berarti benar ini, gitu. Bisa saja terjadi, nggak masalah. Tapi ada tanda atau tidak ada tanda, kita sodorkan diri kepada Tuhan. Tidak usah nunggu tanda. Karena apa? Karena semuanya udah jelas, Tuhan Yesus mati di kayu salib, perlu tanda apa lagi? Nah, gitu, Bu. Kalau Yesus mati di kayu salib, kita perlu tanda apa lagi? Mestinya kita nggak bertanya-tanya lagi. Itu lebih dari cukup bagiku, Tuhan. Sekarang giliranku memikul salib. Mengikuti jalan Tuhan. Mestinya gitu loh sikap kita. Iya, makasih Bapak. Berarti apakah berarti tanda-tanda pada zaman sekarang ini bisa kita samakan dengan berhala zaman sekarang, Bapak? Karena lebih banyak orang menanti tanda daripada melihat suara Tuhan, begitu. Saya rasa kalau seseorang minta tanda itu bukan berhala sih. Cuman mungkin pengertian dia masih pengertian perjanjian lama. Misalnya gini, kalau dia benar jodohku, biarlah dia lewat depan rumahku. Padahal tiap hari memang lewat depan rumah, kok pakai tanda segala. Ya kan? Banyak sekali contoh-contoh seperti itu, ternyata diberi tanda, Bu. Akhirnya menikah. Menikah cuma sebulan, cerai. Tanda apa itu? Oh, jadi nggak usah minta tanda, tapi kalau Tuhan memang arahkan kita, kita bisa lihat, oh tandanya itu, gitu. Tapi jangan kita minta tanda sama Tuhan, mencobai Tuhan, nggak perlu. Ya. Ya. Baik Bapak, pertanyaan sekali lagi. Oke. Untuk Gideon, kita melihat bahwa Gideon dipanggil oleh Tuhan, dituntun hidupnya, tetapi akhir daripada masa hidupnya itu dia sudah tidak baik lagi. Kemudian keluarganya itu menjadi keluarganya itu sudah tidak tidak baik lagi Bapak, seperti Abimelek dan juga anak-anaknya. Yang saya mau tanyakan, apakah itu karena kesalahan daripada Gideon? Dan apakah dosa keturunan itu masih berlaku sampai sekarang ini? Oke, jadi sebenarnya Gideon bukan menjadi jahat sih di akhir hidupnya.
terbukti dicatat di kitab Ibrani, Gideon sebagai saksi iman juga. Nah, Gideon cuma membuat kesalahan, mungkin sengaja atau tidak kita tidak tahu, yang ia membuat effort itu yang menyebabkan disembah oleh Israel. Tapi Gideon sudah benar, Tuhanlah rajanya, ya. Nah, masalah keturunannya sudah tidak dihormati itu salahnya umat, bukan salahnya Gideon, ya. Nah, kalau zaman sekarang kutuk keturunan sudah tidak ada, Bu. Seluruh kutuk sudah dipaku di kayu salib. Tidak ada kutuk lagi. Tetapi kalau seseorang orang tua, spiritnya akan nular ke anak otomatis. Kenapa? Karena anak itu bertemu terus dengan orang tuanya waktu kecil. Jadi didikan itu dari orang tuanya. Itu bukan kutukan, memang didikan. Seorang anak yang melihat orang tuanya jahat terus-menerus, ya akan jadi jahat. Bukan kutuk. Itu kesalahan orang tuanya. Nggak jadi teladan yang baik. Jadi kutuk sudah tidak ada. Cuma berlaku tabur tuai. Jadi kalau orang tuanya masuk penjara karena korupsi misalnya, anaknya kan nggak masuk penjara, nggak ada kutuk turunan, tapi anaknya menanggung malu. Orang tuaku masuk penjara, kena pengaruh juga. Meskipun tidak salah anaknya, cuman menanggung malu. Nah, itulah ada hukum tabur tuai, tapi bukan kutuk turunan, bukan. Ya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Oke, Tuhan berkati. Ya. Selanjutnya Ibu Memeh, silakan Bu. Ibu Memeh, silakan. Shalom Pak Wino, selamat Shalom. malam. Selamat malam. Terima kasih untuk firman kebenaran yang Bapak sampaikan malam ini ya Pak. Terima kasih tenaga dan waktunya juga. Saya mau ucapkan happy birthday untuk Bapak lah, Tuhan Yesus memberkati Pak. Amin. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Ripka ya. Ibu Ripka. Ya. Saudari Ripka. Terima kasih. Gini Pak, saya mau nanya pertanyaan. Saya berpaling ke Laksui dulu ya, itu tentang Deborah. Ya. Bila saya mendengar kata Nabi yang terlintas di pikiran saya ya Pak, adalah lelaki. Itu lelaki yang saleh, yang dekat dengan Allah, kemudian mendapat wahyu dari Allah dan diangkat menjadi nabi. Tetapi kenyataannya nabi bukan hanya dari kaum pria saja ya Pak ya, melainkan ada yang dipilih dari kaum wanita. Betul. Nabi wanita inilah yang disebut nabiah ya Pak ya. Betul. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada nabi wanita juga di perjanjian lama seperti Miriam, saudara perempuan dari Harun dan Musa, Deborah istri Lapitot, Hulda, dan banyak juga Pak Noya, Hana, ya kan Pak ya? Ya, benar. Tetapi sekalipun mereka nabi ya Pak, mereka tidak diperbolehkan menjabat sebagai imam. Karena yang boleh menjadi imam itu pada waktu itu hanyalah seorang lelaki yang mempunyai garis keturunan Lewi, termasuk keturunan Harun, karena Harun juga adalah keturunan Lewi, betul ya Pak ya? Ya, Jadi benar. saya mau tanya Pak, mengapa wanita itu tidak diizinkan menjadi imam ya Pak? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Di Taurat memang pemimpin itu laki-laki, di Taurat. Dari awal. Dari awal memang demikian. Jadi Adam yang menjadi pemimpin, bukan Hawa. Nah, asalnya dari sana. Sehingga imam tidak ada yang perempuan. Tidak ada. Gitu. Penjelasannya sederhana begitu saja. Oh, berarti terkait juga dengan Adam ya Pak, karena diciptakan dahulu adalah Adam. Betul, betul. Oke, ya, Pak. Terus ini Pak, kaitannya kepada kita kan pelajari hari ini Gideon. Gideon. Ya, Pak, ya. Setelah Gideon berjumpa dengan malaikat Tuhan yang di Hakim-Hakim 6 ayat 12, Ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Terus Pak, kenapa
lalu berpalinglah Tuhan. Kenapa konteksnya itu nggak jelas gitu loh Pak? Kenapa Tuhan itu berpaling? Oh, oke, baik. Kalau kita membaca Alkitab, kita harus mencari konteks utamanya. Jadi bukan kenapa berpaling dan sebagainya. Jadi konteksnya apa? Lalu Tuhan bicara lagi, begitu maksudnya. Mungkin waktu itu sedang, ya kita tidak tahu, tapi inti pesannya adalah lalu Tuhan bicara lagi karena Gideon begitu. Gitu. Jadi jangan kita cari kenapa berpalingnya dan sebagainya, enggak. Ya. Berpalingnya ke kiri apa ke kanan? Nah, yang pertanyaan begitu nggak perlu. Tapi dalam pikiran saya ini Pak, kenapa Tuhan nggak jawab gitu ya pertanyaan daripada Gideon? Loh, Tuhan jawab sebenarnya. Tuhan tidak jawabnya itu gini loh. Gideon ini kan mengeluh. Kok aku nggak lihat keajaiban yang dulu gitu kan? Tapi Tuhan bilang, aku mengutus kamu. Nanti kamu lihat keajaiban. Seolah-olah begitu loh. Jadi kan buktinya apa? Itu yang diminta tanda apa aja bisa dilakukan kan? Nah, jadi Tuhan berikan Gideon bukti-bukti juga, tanda-tanda juga. Dan itu banyak loh tandanya. Yang terakhir bahkan 300 orang mengalahkan berapa ratus ribu tadi? 300.000 sekian ya. Gitu. Begitu Bu Meme. Iya Pak, makasih Pak. Ada satu lagi pertanyaan saya boleh ya? Boleh, silakan. Kan bangsa Israel ini Pak umat pilihan gitu ya. Ya. Kenapa mereka senang sekali berjumpa dengan Tuhan, bahkan Tuhan pun masih memberikan kesempatan gitu Pak. Seakan-akan masa zaman itu sepertinya lebih senang mencari Tuhan daripada duit. Nah, zaman sekarang kenapa susah sangat Pak mencari Tuhan ya? Lebih senang mencari duit daripada Tuhan. Oke, Bu Meme. Sebenarnya tidak, Bu Meme. Kalau kita perhatikan apa yang sudah kita pelajari, mereka nggak suka cari Tuhan. Mereka bandel banget kan? Mereka hanya benar kalau ada hakim, kalau lagi dipimpin. Dulu dipimpin Musa aja mereka bersungut-sungut terus-menerus loh. Mereka nggak suka Tuhan tuh. Bahkan roti mana dihina sama mereka. Roti apa ini enakan di Mesir gitu. Itu yang dihina Tuhan sebenarnya. Jadi orang bersungut-sungut ini, tegar tengkuk ini artinya nggak suka cari Tuhan. Padahal Tuhan mendekat terus loh. Tuhan mendekat terus. Tapi mereka nggak, malah menjauh dari Tuhan. Nah, itu konteks perjanjian lama tuh. Kalau konteks perjanjian baru, sekarang ini, Tuhan ada di dalam diri kita, Roh Kudus. Sekarang tergantung kita. Mau nggak dipimpin Roh Kudus? Gitu aja. Sederhana. Tuhan sudah memberikan dirinya. Begitu aja. Jadi kalau masih nggak mau, ya udah. Selesai dah. Begitu, Bu Meme. Iya Pak, luar biasa nih Pak jawabannya. Sangat diberkati. Iya, Tuhan. terima kasih Pak. Ya. Terima kasih semuanya. Oke. Shalom, diberkati. Ya. Selanjutnya ada Bapak dengan baju biru. Pak, boleh diperkenalkan namanya? Iya. Saya Pak. Betul Pak. Ya, Halo. Pak. Ya, silakan. Shalom. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat panjang umur. Tuhan Yesus memberkati dalam perjalanan kehidupan Pak Witnyo selama ini. Amin. Amin. Kami sangat diberkati dan banyak orang diberkati untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Ya. Saya mau tanya, Pak. Ya. Dulu ada pertanyaan untuk saya. Ya. Saya menjawabnya begini. Anak saya yang nomor 2 itu adalah miskram. Miskram itu bahasa Jawanya miskram, tapi kalau bahasa Indonesianya keguguran dalam 2,5 bulan dalam kandungan. Ya. Kemudian berhubungan dengan minggu lalu, minggu yang baru ini adalah penyerahan anak oleh Pak Witnyo. Ya. Penyerahan anak adalah satu menjadi keluarga Allah. Ya. Jadi keluarga Allah. Bagaimana dengan orang yang belum diserahkan, dia meninggal atau dipanggil oleh Tuhan, apalagi dia masih dalam kandungan. Apakah itu dia mendapatkan firdaus itu sesuai dengan iman daripada orang tuanya, Pak? Itu Pak. Oke, mengerti, Pak. Jadi begini, Pak.
Tuhan tidak pernah menimpakan kesalahan kepada manusia secara tidak adil, tidak pernah, ya, karena Tuhan pasti adil. Nah, anak yang masih di dalam janin kan dia belum berbuat apa-apa, Pak. Amin. Pasti tidak bersalah, pasti. Nah, kalau tidak bersalah, tidak mungkin dong Tuhan tolak, oh nggak bersalah. Tuhan macam apa yang menolak pribadi yang tidak pernah buat salah dan tidak mengerti apa-apa, masih polos kan? Jadi, saya tidak khawatir dengan bayi-bayi yang keguguran atau apa, itu bukan salah dia. Menurut saya mereka ke Firdaus, Pak, menurut saya. Amin. Tuhan bukanlah Tuhan yang kejam sewenang-wenang. Amin. Gitu. Ya. Kalau begini Pak, kalau orang tuanya tidak belum di dalam nama Yesus Kristus, bagaimana Pak? Sama saja, Pak. Kan Tuhan menghakimi menurut. Tergantung. Kalau zaman Perjanjian Lama belum ada Injil, yang menurut Taurat. Amin. Kalau zaman Perjanjian Lama sebelum Injil, bangsa lain yang tidak punya Taurat dihakimi menurut Taurat yang ada dalam hatinya, yaitu nuraninya. Nah, gitu. Kalau begini Pak, anak itu sudah lahir, tetapi dia dipanggil oleh Tuhan sebelum penyerahan Pak. Bagaimana Pak? Ya, dia dihakimi menurut keadaannya saat itu. Penyerahan itu bukan jaminan masuk surga loh, Pak. Sama dengan baptisan, tidak menjamin masuk surga. Yang menjamin masuk surga adalah apakah Tuhan berkenan terhadap hidup kita. Itu. Biar dibaptis 10 kali, kalau nggak berkenan, nggak berubah, ya sama aja. Amin. Ya. Jadi nggak usah khawatir, Pak, soal baptisan, soal penyerahan anak, nggak usah khawatir. Tuhan itu Tuhan yang adil. Dia sangat pengasih, maha pengasih. Dan terakhir, Ya. dengan adanya yang pencerahan untuk selamat tidur, selamat malam yang baru kita dengarkan, yaitu kita harus jadi orang Kristen yang benaran, jangan hanya Kristen jadi KTP. Ya. Itu menggugah Pak. Banyak sekali Pak, bukan orang jemaat biasa, tetapi hamba Tuhan juga tidak melakukan itu. Sangat sayang Pak. Saya sangat menangisi Pak hal-hal tersebut Pak. Karena sangat sayang, karena apa Pak? Mereka tidak menjadi panutan kepada jemaatnya atau orang yang bukan jemaatnya atau orang luar. Kenapa harus sama gitu loh? Kenapa tidak bisa mereka melakukannya? Kenapa Pak? Apakah itu menjadi gimana Pak? Maksud saya itu mereka tidak punya insting terbaik Pak. Terima kasih Pak. Baik. Kemungkinannya ada beberapa kemungkinan, Pak. Yang pertama, mereka tidak mengerti kebenaran. Baca Alkitab nggak ngerti. Yang kedua, mereka mengerti mungkin, tetapi kedagingannya lebih kuat. Hawa nafsunya lebih kuat. Jadi selalu kalah. Yang ketiga, mereka memang menganggap firman Tuhan itu hanya sebuah ilmu, Pak. Hanya pikiran ngerti, tapi tidak mau melakukannya. Ada banyak yang seperti itu, Pak. Coba Bapak bayangkan, ada yang khotbah. Kalau mau khotbah ke dukun dulu, supaya khotbahnya bagus. Amin, Pak. Amin. Nah, itu kan ininya nggak benar. Betul nggak? Betul. Iya, makanya. Jadi penyimpangan-penyimpangan tuh banyak di dunia ini. Nah, makanya kita semua harus belajar rendah hati. Ya, di antara kita tidak ada yang lebih pintar dan sebagainya. Yang ada siapa yang belajar lebih dulu gitu. Kita mesti berbagi satu sama lain. Gitu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Wigno. Oke. Tuhan berkati, Pak. Ya. Baik. Selanjutnya Bapak Johan Subagio, silakan Pak. Shalom Pak. Shalom. Jelas nggak suara saya? Jelas. Iya, soalnya tadi wifi rumah gangguan nih sampai kita cari kafe. Oh, jelas, ya. jelas. Ya, pertanyaan saya yang pertama, korelasinya dengan Gideon, implikasinya dalam kehidupan sekarang, tentang tadi yang ibu siapa tuh nanya tentang anak-anaknya. Nah, pertanyaan saya di dalam konteks sekarang sebagai seorang pelayan Tuhan, Ya. Bagaimana mendidik anak-anak supaya jangan sampai generasi kita melayani Tuhan, tetapi generasi anak didik kita justru mempermalukan nama Tuhan. Itu yang pertama. Baik, satu dulu Pak, supaya saya nggak lupa pertanyaannya. Ya. Ya. Satu dulu pertanyaannya supaya saya nggak lupa. Oke, ya Pak.
Oke, Saya jawab dulu. ya makasih. Tuhan berkati. Oke, yuk. Pak Johan ini seorang pendeta ya. Halo, ya. Baik. Ya, maaf mungkin agak ini. Halo, jelas. Ya, Suaranya jelas, oke. Pak. Baik. Jadi begini, bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak meleset? Yang pertama, orang tuanya harus jadi teladan. Sebab seorang anak akan melihat orang tuanya, bagaimana orang tuanya hidup. Dari hal kecil sampai hal besar. Hati-hati loh. Makanya kalau kita bicara ada anak kita, hati-hati. Kalau kita bicara sembarangan, anak kita akan bicara sembarangan. Yang kedua, kita harus mengajar anak kita seperti yang Alkitab katakan. Ajarlah mereka ketika mereka duduk, ketika mereka makan, ketika mereka berjalan. Artinya apa? Artinya kita ajari mereka hidup seturut kebenaran, seturut kehendak Tuhan sejak kecil. Sehingga nanti ketika ia mulai dewasa punya pergaulan, ia tidak terpengaruh oleh pergaulan. Sehingga ia tetap di jalan yang benar. Gitu. Jadi, satu, teladan orang tuanya. Yang kedua, ajaran. Harus melalui ajaran. Dari situlah nanti seorang anak akan belajar bahwa hidup ini yang benar itu begini gitu. Dia harus belajar dari orang tuanya. Dan tentu saja pergaulannya di gereja, melayani dan sebagainya itu tadi semuanya akhirnya di sana. Tapi jangan lupa ya, kalau seseorang belajar firman, jangan cuma itu. Harus bertanggung jawab, sebisa mungkin pengetahuannya macam-macam pun banyak. Harus jadi real. Banyak orang cuma belajar teologi, tapi aneh gitu. Ini nggak ngerti, itu nggak ngerti, hidup nggak ngerti. Terus nggak bisa jadi berkat nanti. Gitu. Begitu, Pak. Pertanyaan kedua? Ya, Pak. Makasih banyak, Tuhan berkati. Pertanyaan kedua ada? Oh, ada tapi mungkin lain waktu aja. Ini gangguan juga soalnya kan suaranya di kafe agak ini. Sinyalnya ya. Pak, makasih. Ya. Tuhan berkati, Pak. Tuhan berkati ya. Oke. Iya, Pak. Tuhan berkati. Ya. Oke. Selanjutnya Bapak Konstan Narah. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Saudari Ripka. Shalom Pak Wigno. Shalom. Selamat ulang tahun Pak. Terima kasih. Sehat selalu Pak, supaya kebenaran terus diberitakan untuk Amin. banyak orang. Amin. Terima kasih Pak Wigno untuk pelajaran kebenaran malam hari ini. Sangat menarik kalau dilihat dari kisahnya Gideon ini Pak. Ya. Yang kalau ditangkap secara sederhana atau bagaimana, memang dia tidak melangkah kalau dia tidak disertai dengan tanda. Dalam arti bahwa dia harus tahu betul bahwa Tuhan harus menyertai dia, begitu baru dia melangkah. Ya. Tapi saya setuju dengan Pak Wik yang tadi bilang bahwa di konteks kita hidup sekarang, mestinya tidak perlu lagi kita minta tanda. Sebabkan Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan menyertai kita. Ya. Apalagi Roh Kudus atau Tuhan yang di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Sehingga tidak perlu lagi kita seperti Gideon begitu yang mau melangkah harus ada tanda ini, tanda itu dulu baru melangkah begitu. Ya. Lagian kalau tanda itu kan, mujizat kan itu tanda juga ya Pak. Ya, benar. Bagi kita orang percaya mestinya tidak perlu lagi tanda seperti itu. Yang penting kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita dan kita seperti Pak Binyo tadi menyodorkan diri. Ya. Bahwa apa yang kita mau harus lakukan untuk Tuhan begitu Pak. Ya, benar. Cuma saya ada mau bertanya satu hal yang di luar konteks ini Pak, di luar pembahasannya ini Pak, boleh ya? Boleh, silakan. Mengenai itu Kejadian 6 ayat 1 sampai 5-nya itu Pak. Ya. Karena baru hari Jumat kemarin kebetulan saya dipercaya di Pemuda untuk bawa sharing firman Tuhan Pak. Ya. Baru saya kutip juga salah satu itu bahwa
Saya mengatakan bahwa roh Tuhan undur dari manusia karena ada perkawinan campur antara keturunan Set dan keturunan Kain. Benar. Tetapi ada satu pemuda setelah ibadah yang koreksi bahwa katanya itu bukan perkawinan campur, memang itu malaikat yang turun dan menikah dengan manusia. Ya, terus? Tapi saya tidak sempat jawab, Pak, karena nanti tanggal 8 masih saya yang khotbah, jadi nanti saya jawab. Jadi saya mau minta jawaban konteks dan implikasi, Pak. Baik. Dari itu. Makasih banyak, Pak. Ini sebenarnya sudah saya bahas di sesi kejadian. Betul, bahwa anak-anak Allah di situ maksudnya adalah keturunan yang Allah berkenan, yang masih dituntun, yang dipimpin oleh roh. Keturunan siapa? Kain. Itu adalah keturunan Kain. Nah, anak-anak perempuan, anak manusia, siapa itu? Kita tahu. Anak Allah di sana adalah keturunan Set. Nah, anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu keturunan Kain. Ya. Nah, kalau tiba-tiba ada bayangan atau pengertian malaikat kawin dengan manusia, kebanyakan nonton film itu, Pak, orang itu. Kok malaikat kawin dengan manusia? Malaikat itu nggak kawin. Malaikat itu nggak kawin dengan manusia. Ya, betul. Malaikat kawin dengan manusia, anaknya nanti Wonder Woman lagi. Superman. Orang-orang sakti lagi. Aneh-aneh aja. Saya tahu cerita itu. Mereka itu percaya banget tuh begituan. Nanti anaknya jadi raksasa katanya. Iya, itu dia ambil dari kitab Henokh, Pak. Kitab Henokh itu tidak termasuk di Alkitab. Itu dongeng itu. Nanti kalau Bapak ditanya mau menjawab dia, kamu tahu dari mana itu malaikat? Ini konteksnya begini loh. Kamu pasti baca kitab Henokh itu. Kitab Henokh itu nggak termasuk di Alkitab karena dongeng. Nggak ada malaikat kawin dengan manusia. Itu legenda itu. Kalau di Jawa ada apa itu ya? Yang bidadari kawin sama manusia. Yang enggak aja. Aduh. Nanti dia cita-cita mau cari malaikat lagi sebagai jodohnya. 7 bidadari kan. 7 bidadari ntar. Aneh-aneh aja. Oh, jadi ya memang ada buku, ada kitab itu yang menceritakan bahwa malaikat itu, Pak. Ya, kitab Henokh namanya. Karena dia sempat mengutip Bible Project apa ya, Pak, dan menjelaskan itu. Enggak, suruh kutip mana ayatnya. Nanti dia kutip dari kitab Henokh. Kitab Henokh itu bukan Alkitab, Pak. Makanya ditolak di Alkitab, jangan dipakai. Gitu loh. Ada banyak yang kelihatannya cerita Alkitab nih, tapi nggak dipakai di Alkitab karena itu dongeng. Baru memang sama sekali dari konteks itu tidak ada berbicara sama sekali malaikat ya, Pak. Konteksnya memang manusia, Pak, di situ. Ya. Lu jelas anak-anak Allah siapa? Ya keturunan Adam lah anak-anak Allah. Yang mana? Ya keturunan Set, kan gitu jelas. Anak-anak Allah kok malaikat? Kalau gitu gini dong, baca kitab Perjanjian Baru. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi orang percaya nanti jadi malaikat gitu maksudnya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi lihat konteksnya. Aduh, kalau anak Allah selalu diartikan malaikat, ya kita nanti jadi malaikat kalau gitu anak Allah. Kan nggak begitu, ya. Ya. Terima kasih Pak Wigno. Saya sebenarnya mau minta tambahan. Saya sudah ada jawaban sih untuk menjawab. Cuma ya dengan kesempatan belajar kebenaran juga ya. Bapak tahu nggak? Spesies yang berbeda itu tidak bisa kawin dan punya anak, Pak. Ayam kawin sama monyet. Nggak bisa. Manusia kawin sama malaikat nggak bisa. Emang malaikat punya organ seperti manusia? Ini aneh-aneh aja. Nanti lahir bayinya punya sayap. Aduh. Cuma memang agak serius sih waktu sebenarnya waktu itu saya mau bertanya secara pribadi sama Pak Wigno karena saya sebenarnya dikasih tema yang rumit, yang berat menurut saya karena pemulihan gambar diri.
Oh iya. Tetapi bagaimana memulihkan gambar diri kalau kita tidak tahu gambarnya? Ya. Jadi saya mulai dari situ, Pak Betul. Wigno. Ya. Nah, sampailah kepada ketika saya mengutip itu, karena salah satunya rusak gambar diri manusia, akibatnya kawin campur begitu. Ya, Henok benar. kainnya jadi pembunuh. Ya. Dan keturunannya itu keturunan pembunuh di situ. Ya, betul. Itu dari kitab Henok, Pak. Oh, dari kitab. Makanya saya cari dari buku mana dia kutip ini sehingga ngotot begitu bahwa mengatakan ini dan itu. Saya ada kitabnya, kitab Henok. Jadi itu ayat-ayatnya kitab Henok itu jelas malaikat. Waduh, ini dia kacau nih. Gitu. Tapi Pak, banyak sekali Pak yang percaya buku-buku atau Alkitab yang dari luar yang sekarang, Pak. Itu bagaimana manusia kita aneh. Alkitab nggak percaya. Kitab dari luar malah lebih percaya. Itu orang aneh. Kalau orang aneh nggak usah belajar Alkitab. Belajar aja dari buku-buku dongeng sana. Orang di Alkitab nggak ada malah percaya yang dari luar. Aneh itu namanya. Gitu Pak, ya. Ya, terima Jadi kasih kalau Bapak diskusi nanti bilang begini. Kalau saya percaya Alkitab, kalau kamu percaya Alkitab nggak? Kalau kamu pakai buku di luar Alkitab, kita nggak usah diskusi. Sebab kalau kamu pakai buku A, saya bisa pakai buku B dari luar Alkitab juga. Nggak ketemu kita. Kita hanya mau pakai Alkitab, titik. Nggak ada tawar-menawar. Gitu, ya. Terima kasih Pak Wigno. Nanti tanggal 8 baru saya jelaskan. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati Ya, Pak Wigno. selamat berjuang melayani. Haleluya. Ya. Oke, baik selanjutnya Bapak Joko, silakan Pak. Salam, selamat malam. Shalom. Makasih. Shalom. Selamat ulang tahun Pak Ino, panjang Ya, umur, terima kasih. terus sukses melayani Pak. Ya, amin. Saya ada pertanyaan Pak. Jadi dapat berapa mengikuti pertemuan waktu Yosua menghancurkan tembok Yeriko juga melalui pujian pakai juga sangkakala begitu. Betul. Nah, ini juga Gideon mengalahkan tentunya dengan bantuan Tuhan ya. Ya. Karena luar biasa banget nih, Tuhan menarik banget ya, 300 mengalahkan 1380. Bukan, Iya, 100.000 sekian. Oh iya betul Pak, jadi kan sangat luar biasa banget ya. Ya. Ada juga yang saya juga baca-baca ritual, artinya gini, dalam pujian itu kan Allah bertata dalam pujian umatnya begitu Pak. Ya. Nah jadi saya juga sering dengerin murtadin, banyak pujian itu punya power, punya otoritas yang luar biasa, bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan begitu. Jadi saya melihat bahwa pujian itu adalah bagian ibadah seperti yang berkenan. Yohanes 4 ayat 23 ya. Allah mengendaki dalam roh dan menyembah dalam roh dan kebenaran begitu. Ya. Nah, ini sangkakala Pak. Sangkakala ada pujian-pujian sekarang ini saya juga lihat kalau Mercy Seat atau apa gitu dia pakai tiup sangkakala gitu Pak. Ya. Nah, bisa dari tanduk, bisa dari tanduk kambing, bisa dari apa namanya tuh? Yang panjang-panjang itu. Apakah itu mengikuti suasana perang, Pak? Suasana perang seperti zaman-zaman dulu begitu. Ya. Ya, jadi apa korelasinya bisa dipakai nggak Pak itu, Pak? Ya. Kalau zaman dulu memang pakai itu, Pak. Ya. Zaman sekarang perang sudah nggak pakai itu. Pakai roh. Artinya perang rohani gitu, Pak. Oh, perang rohani nggak perlu itu, Pak. Perang rohani, roh Allah tinggal dalam diri kita. Kuasa Tuhan itu tak terhingga tanpa alat apapun. Kita nggak membutuhkan alat, Pak. Jangan sampai alat itu menjadi jimat yang baru. Iya. Biasanya orang yang begitu itu menyimpan alat itu di apa namanya ya? Seperti jimat, diperlakukan istimewa, disimpan baik-baik. Nah, itu menyebabkan orang punya berhala. Makanya nggak pakai cara-cara tertentu kita. Oh, harus pakai sangkakala, harus pakai ini. Kalau lawan setan harus pakai, nggak ada.
kamu anak-anak Allah. Kita ada roh Allah dalam diri kita. Itu Pak. Ya. Jadi kita sudah tidak seperti perjanjian lama. Apalagi membuat effort, Pak. Wah, baju dari emas, wah mahal sekali itu. Baju emas begitu, nggak perlu pakai kaos singlet aja. Gitu, Pak Joko. Ya. Ya, makasih Pak. Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Bapak Timotius Geruntang, silakan Pak. Ya, silakan. Pak Timotius, silakan. Bisa di-unmute, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Ya, silakan Pak. Belum bisa buka, Pak. Ini sudah ada suaranya. Silakan. Ada suara? Sudah. Oh ya, begini Pak Wiknya. Ya. Itu kan tadi Bapak bilang, ya di WA juga saya dan selamat ulang tahun dulu deh Pak Wik. Terima kasih Pak. Iya, panjang umur Pak ya. Ya, amin. Oke. Itu loh standar berkenan supaya diperjelas secara spesifik gitu loh. Oh, oke, baik. Ya. Kan banyak orang yang mengerti serampangan juga itu. Iya, benar. Kulit luarnya doang kan. Betul. Banyak orang berpikir berkenan itu kalau ritual dan sebagainya. Datang ke gereja. Ya, datang ke gereja. Bawa Alkitab, doa. Ya. Begitu loh. Berkenan itu kan kalau arti sebenarnya berkenan itu menyenangkan Tuhan. Nah, menyenangkan Tuhan itu bagaimana caranya? Itu dia, ya. Nah, itu diringkas oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Baik engkau makan atau engkau minum atau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Artinya gini, kalau kita makan minum, apakah ini Tuhan berkenan kalau aku makan ini? Nah, begitu misalnya. Kalau bicara, apakah kalau aku bicara ini Tuhan disenangkan, disukakan? Nah, kalau aku bergaul dengan si A, si B, bagaimana aku melayani Tuhan? Apakah cara-caraku ini Tuhan berkenan? Tuhan disukakan gitu. Nah, sebenarnya sederhana itu. Cuma memang kita harus belajar dari waktu ke waktu. Perlu belajar sih. Kadang-kadang orang tidak merasa bukannya menyenangkan malah mendukakan Tuhan lagi. Nah, itu memang. Atau memang yang sudah merasa ke gereja dia sudah merasa belajar berkenan gitu loh, Pak. Nah, itu atau salah gimana? Ajaran, Pak. Itu salah ajaran. Iya, kan banyak. Iya, harus ditekankan bahwa ibadah itu bukan hanya di gereja. Ibadah itu di gereja, di rumah, di kantor, semuanya ibadah harus menyenangkan Tuhan gitu. Itu. Nah, ada lagi yang diajarinya gini, menyenangkan Tuhan tuh kalau mau beri persembahan. Loh, itu cuma sebagian kecil. Itu juga, tapi semuanya, jangan cuma itu. Totalitas hidup ya Pak? Iya, betul, totalitas hidup, kan gitu. Iya. Seandainya semua orang ngerti, waduh, dunia ini lebih. Waduh, iya memang. Karena kan bagus. Ini baru beberapa tahun kan Pak? Iya. Iya, memang banyak orang-orang ya juga nggak ngerti karena sudah terlalu lama tenggelam dengan ajaran-ajaran yang pokoknya kamu sudah ke gereja. Iya. Percaya Yesus kamu sudah berkenan lah. Iya. Ada teman saya ya Pak. Teman saya ini hamba Tuhan nih. Dia waktu ke mall, dia bicara sama saya kadang-kadang lupa loh saya seorang pendeta. Loh, saya bilang, kok bisa? Aduh. Nah ini yang menyebabkan kita itu nggak boleh lupa dimanapun kita hamba Tuhan. Sama cuma Tuhan, umat Tuhan juga dimanapun tetap umat Tuhan, jangan berubah. Betul. Gitu. Ya Pak. Terima kasih. Oke Pak. Makasih loh Pak. Jadi berkat buat kita semua. Iya. Makasih Pak ya. Oke, Tuhan berkati. Selamat malam. Baik. Habis ya Ripka ya? Iya, sudah habis Pak. Oke, malam ini. Oh ya udah 8:30 juga. Baik. Terima kasih Saudari Ripka sudah jadi co-host. Malam ini sudah selesai. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang penuh kebenaran ini. Kami percaya firman Tuhan yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Siapapun yang mendengar firman ini,
hidupnya diubahkan. Baik yang hadir secara langsung maupun yang nanti mendengar dan melihat melalui YouTube. Terima kasih Bapak. Bapak berkati channel gerejamu ini. Dan juga Bapak berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Juga semua umatmu dimanapun berada yang mendengar firman-Mu ini dan mengerti. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa mengerti hidupnya diubahkan. Berbuah-buah 100 kali, 60 kali, 30 kali. Terima kasih Bapa. Kami sudahi pertemuan ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.